Halo, bertemu lagi dengan aku Setara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius ya. Energinya terkait tentang nasib hidup kamu di bulan Juni 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energinya memang bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagi. Kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat ya. Nasib hidup kamu bagaimana nih di bulan Juni 2022. Kita lihat ya dari energi kartunya untuk Sagittarius. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Queen of Pentacles, Four of Swords, Knight of Cups, The High Priestess, Queen of Swords, Seven of Pentacles, Ace of Wands, The Devil, Nine of Wands, The Hierophant. Thank you untuk kartunya buat Sagi, dan ini bottom of the decknya ya. Oke, Sagittarius. Energinya terkait tentang gimana sih nasib hidup kamu di bulan Juni 2022. Oke, Sagittarius. Ada beberapa aspek kondisi problem ya yang sedang mungkin kamu jalani saat ini. Ada beberapa praduga jelek ya yang sedang kamu pikirkan terhadap dia. Sebetulnya gini ya, kamu jangan menduga yang tidak-tidak ya. Itu hanya praduga kamu. Karena apa? Karena sebetulnya itu tuh tidak benar. Itu tuh salah. Ya, jadi kalau menurut saya tuh hati-hati ketika kamu berpikir yang tidak-tidak, itu akan menjadi hal bumerang buat hubungan kamu sendiri. Di sini saya melihat dia itu sebetulnya ya dalam kondisi pusing dengan pekerjaannya, pusing dengan masalah yang dialami. Kayaknya dia punya hutang ya, punya hutang dan itu harus dibayarkan. Kalau dia dagang di sini, otomatis yang namanya dagang kan kadang ambil barang dulu ya ke supplier atau agen, dan di sini kan biasanya kan ada jangka waktu tertentu guys. Nah misalnya jangka waktunya dikasih waktu sebulan 2 bulan. Nah kita ambil barang kan gak, ibarat kata kita kan jual barang itu kan berbeda-beda, sama halnya juga dengan baju, makanan, buku ya. Contohnya misalnya kita jualan baju merek A, B, C, D, E banyak nih, kan di tokonya beda-beda. Nah masing-masing toko itu kan punya rentang waktu berbeda-beda untuk ngasih hutang. Nah itu ya sama halnya bidang apapun yang sedang dialami sama dia itu, yaitu dia mikirin itu gimana cara dapat duit yang cepet
gimana caranya nih bayar hutang nih, sebulan lagi nih harus bayar utang sekian, aduh bulan depan utang sama PT ini, bulan depan utang sama toko ini itu dan sebagainya. Sebenarnya yang jadi masalah dia tuh itu ya, lebih kayak untuk membayar hutangnya. Sebetulnya kalau kamu dapat berpikir positif ya, dia itu tidak selingkuh ya, dan di sini dia juga tidak melakukan hal yang aneh-aneh seperti yang kamu pikirkan. Hati-hati Sagittarius dengan kondisi pikiran kamu ya, jangan asal kamu main menuduh tanpa adanya suatu bukti. Itu sih yang ingin aku kasih tahu buat kamu ya. Jadi ya itu cuma pikiran negatif kamu ya. Kalau boleh aku kasih nasihat atau saran, alangkah baiknya kamu bisa hilangkan sifat netting kamu ini ya. Kenapa? Karena ini demi kebaikan buat kamu. Karena ini demi kesehatan mental kamu. Kalau mental kamu lemah, mental kamu negatif terus mikirnya, hal ini akan mempengaruhi pikiran dan tentu juga kesehatan kamu, Sagi. Buat kedepannya ya, untuk kamu menikah sama dia, ya, kamu harus percaya sama dia, ya. Kamu harus hilangkan sisi negatif dalam diri kamu, ya. Bisa nggak ya kira-kira aku menikah? Ya asal kamu bisa pikiran negatif itu bisa kamu hilangin. Kalau kamu terlalu cemas, terlalu takut, mikirnya negatif mulu, ya gimana tuh bisa menikah? Ya, kamu harus pikirkan sampai ke situ ya, Sagittarius ya. Karena ini untuk demi kebaikan buat kamu ya, saya berharap ya kamu mau mengerti apa yang menjadi saran yang kuberitahu untuk kamu. Ya kalau kamu misalnya kedepannya masih netting aja ya buat jodoh ya gimana, karena dari si dia juga lama-lama kan bakal bete, bakal capek, dan pada akhirnya namanya perasaan cinta itu bisa hilang. Jangan salah loh, perasaan cinta bisa hilang kalau kamu sering nuduh-nuduh dia terus. Hati-hati kamu makanya ya. Kalau misalnya kamu ngerasa ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kamu, praduga ini, ada baiknya ya kamu omongin sama dia apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Jangan dipendam. Kalau dipendam lama-lama ya dia nggak tahu apa-apa, kamu mikirnya begini, lama-lama kamu nanti meledak lah, dia juga bingung. Nah seperti itu loh Sagi ya. Mudah-mudahan sih konflik ini bisa cepat segera diterrealisasikan ya. Kalau memang ini belum terjadi di kamu Sagittarius, berarti ini warning buat kalian ya. Oke, kita lihat ya pesan angelnya untuk Sagittarius. Terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Have faith ya. Percayalah bahwa yang namanya takdir itu sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah di sini kamu itu harus belajar bagaimana untuk mengerti dia. Jadi jangan dimana kamu hanya mau dimengerti terus tanpa kamu mau mengerti kondisi dia saat ini ya Sagi ya. Oke, dan di sini ada romance ya. Berarti masalahnya ini hidupkan kembali gairah asmara dalam hubungan kalian kembali. Jadi menurut aku ya ada kalanya kalian bertemu, omongin yang kamu rasa ganjal tuh kamu omongin sama dia biar dia juga tahu oh kamu berpikirnya begitu. Nanti kan pasti otomatis dia bakal jelasin. Nah dari situ ya hidupkan kembali api asmara dalam hubungan kalian ya. Lakukan kencan atau mungkin ya quality time ya berdua kemana ya yang bisa menghidupi asmara lagi. Itu sih yang ingin aku sampaikan. Saya doakan hubungan kalian berdua baik-baik aja ya, amin. Ingat pikirannya hati-hati. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.